Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Jadi perkenalkan, Ibu adalah PPL di sekolah kalian, SMA Muhammadiyah. Perkenalkan, nama saya Siti Mawadah Taib. Di sini saya akan mengajar matematika di kelas 11. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan kalian berdoa masing-masing ya. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih itu matriks? Sebelum masuk ke materi, kita simak soal berikut ini. Ada sebuah toko bangunan yang memproduksi barang PQR mendaftar satu satuan biaya paku dan seng untuk diproduksi. Jadi di sini ada tabel paku dan seng. Jadi pakunya itu ada beberapa jenis P dan Q dan R. Kemudian untuk seng seperti berikut, yaitu PQR. Nah, P ini ada 10 untuk paku dan 5 untuk seng. Sedangkan Q itu 80 untuk paku, 9 untuk seng. Dan untuk R, barang R itu paku ada 16 dan sengnya itu ada 7. Nah, tabel di atas bisa kita ubah ke dalam bentuk matriks seperti berikut ini. Jadi, kita misalkan A itu adalah barang yang akan diproduksi. Jadi kita bisa tulis A sama dengan dalam kurung 10, 5, 80, 9, 16 dan 7. Nah, angka-angka ini kita dapati dari tabel yang tadi. 10 ini adalah barang P untuk paku, sedangkan 5 itu barang P untuk seng, dan seterusnya sampai R. Apakah kalian mengerti? Jika tidak mengerti, silakan bertanya di kolom chat ya. Jadi dari penjelasan ini kita bisa simpulkan bahwa matriks adalah sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom serta ditempatkan di dalam tanda kurung. Jadi ini yang disebut matriks. Itu dalam kurung yang ada sekumpulan bilangan-bilangan. Jadi dalam kurung 10, 5, 80, 9, 19 dan 7 itu adalah yang dinamakan matriks. Nah, selanjutnya. Tanda kurung ini kita bisa berupa kurung biasa yang seperti ini, kurung yang bisa kita gunakan, atau kita bisa pakai kurung siku yang seperti ini bentuknya. Ya. Suatu matriks diberi nama dengan huruf kapital seperti ini, X, Y, dan Z, atau A, B, C, dan seterusnya. Dalam matriks ada yang dikenal dengan baris dan kolom seperti berikut ini. Nah, ini yang dinamakan baris pertama. Jadi 0, 1, 0, 0, 0 itu dinamakan baris pertama. Sedangkan 0, 4, 2, 1, 0 itu dinamakan kolom. Jadi ini yang dinamakan kolom, yang berdiri dinamakan kolom, sedangkan yang mendatar atau horizontal dinamakan dengan baris. Jadi seperti orang basolat, ini dinamakan baris. Jadi ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, sampai seterusnya. Jadi ingat ya, pokoknya yang mendatar itu dinamakan baris. Sedangkan yang berdiri, yang vertikal itu dinamakan dengan kolom. Jadi ini kolom 1, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, dan seterusnya. Di dalam matriks ada juga yang disebut dengan ordo. Kita lihat berikut ini. Contoh menentukan ordo matriks. Diketahui matriks A, jadi ini diketahui matriks A 1, 2, 3, 4. Jadi cara membaca matriks itu dari sini, dari baris 1, 2, 3, 4. Jadi diketahui matriks A sama dengan 1, 2, 3, 4. Banyak baris, kita misalkan itu M. Ini barisnya, kita misalkan M. Dan banyak kolom, kita misalkan N. Jadi banyaknya baris, ada berapa baris ini? Jadi ada 2 ya barisnya.
Pada baris pertama itu 1 dan 2, dan baris kedua yaitu 3 dan 4. Jadi banyaknya baris di dalam matriks A ada 2. Selanjutnya banyaknya kolom. Kolom di sini ini ya, kolomnya 1, 3 itu kolom pertama, dan kolom kedua yaitu 2 dan 4. Jadi banyaknya kolom atau N itu sama dengan 2. Nah, jadi matriks ordo matriks A yaitu banyaknya baris M dikali banyaknya kolom atau N. Jadi M kali N itu sama dengan 3 kali 3, 2 kali 2, 2 kali 2, atau matriks A berordo 2 kali 2. Jadi dari banyaknya baris dan banyaknya kolom kita bisa ketahui bahwa matriks A ini berordo 2 kali 2. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.